terpaksa menikah dengan anak majikanku. Episode 4. Aku pun memberanikan diri bertanya kepada Mas Andi tentang keseriusannya menikahi saya. Mas, izinkan aku bertanya. Pertanyaan ini penting karena ini menyangkut masa depanku. Apakah Mas Andi serius menikahi saya atau hanya paksaan dari Mami Sonya? Karena aku tidak mau pernikahanku hanya karena keterpaksaan, karena nantinya tidak akan bahagia. Mas Andi pun jawab, setelah aku pikirkan, ada benarnya juga nasihat dari Mami Sonya atau ibuku, bahwa aku tidak boleh berlarut dalam kesedihan setelah ditinggal mantan istriku. Dan aku pun perlu pendamping untuk membesarkan Kayla. Insya Allah, aku akan menerima kamu sebagai istriku seutuhnya. Alhamdulillah, jika Mas serius menikahi aku, bukan hanya karena keterpaksaan. Terima kasih ya Mas, ucapku. Di sela obrolanku, Ibu Sonya dan Kayla datang. Besok kita berangkat jam 5 pagi. Karena dari Surabaya ke Purwokerto itu sangat jauh. Agar tidak terlalu siang sampai di kampung halamannya Winda. Aku pun jawab, iya Bu. Hore, Kayla jalan-jalan besok ke kampungnya Mbak Winda, ucap Kayla dengan senangnya. Aku pun tersenyum melihatnya. Keesokan harinya, kami pun pergi jam 5 pagi. Kami hanya menggunakan satu mobil. Aku memangku Kayla, di sampingku Ibu Sonya. Dan di depan ada Pak Ahmad yang menyetir. Dan di sampingnya Pak Andi. Debar dalam dada saya tidak bisa berhenti. Sudah saya berusaha menetralkan, tapi nyatanya tidak bisa. Orang tua kamu sudah diberitahukan kita hari ini pergi ke kampung kamu dan ingin melamar kamu, Winda, ucap Nyonya Sonya. Iyanya, tuh kan, kamu panggil aku Nyonya lagi. Jangan panggil Nyonya dong. Aku kan sebentar lagi mau menjadi mertua kamu. Iya Bu. Pak Andi pun yang mendengarnya terlihat terbatuk. Sesampainya di kampung halamanku pukul 10 pagi. Banyak perubahan di kampung halamanku sepeninggalanku di perantauan. Tapi suasana sejuk tidak berubah. Kayla pun yang melihat pemandangan desa yang sangat indah, sejuk, sangat senang melihatnya. Setelah beberapa meter lagi akan sampai di depan rumahku. Di sana kulihat ibu, bapakku, Murni, adikku, dan juga para tetangga sudah menanti kehadiran kami. Kami pun disambut dengan bahagia. Setelah kami sampai pas di depan rumah aku, kami pun segera turun dari mobil. Dan Ibu Sonya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dan dijawablah oleh bapakku. Waalaikumsalam. Bapakku mendekati Ibu Sonya dan menyalaminya. Setelahnya, bapakku menyalami Pak Andi. Dan kami pun semua saling bersalaman. Tidak lupa, aku memeluk ibu yang sudah lama tidak bertemu. Karena saking kangennya. Bu, Winda kangen. Ucapku pada ibu. Iya, Nduk. Ibu juga kangen. Kulihat ibu sedikit bersedih karena bahagia. Selanjutnya, bapakku mempersilakan keluarga Ibu Sonya untuk masuk ke dalam rumah. Kami pun masuk ke dalam rumah, tapi aku langsung pergi ke dapur membantu Murni adik aku untuk menyiapkan minuman dan makanan. Maaf ya, rumah kami kecil, ucap bapakku kepada tamunya. Tidak apa-apa. Walaupun kecil, tapi di sini suasananya sejuk.
ucap Ibu Sonya. Ibu Sonya sepertinya bahagia bisa bermain ke kampung halaman aku. Tidak seperti Pak Andi yang hanya diam saja. Entah apa yang dipikirkan. Aku tidak melihat Kayla. Sepertinya Kayla bermain dengan Pak Ahmad, Pak supir, mengelilingi rumah aku. "Pak, Mbak Winda punya kolam gede, banyak ikannya juga." Tiba-tiba Kayla datang dan bilang kepada ayahnya, Pak Andi. Bapakku pun bilang, itu bukan kolam, tapi empang atau balong. Emang kalau di kampung halaman itu biasanya untuk melihara ikan. Kulihat Kayla sangat bahagia bisa main ke kampung halaman aku. Kulihat wajah cerianya yang sebentar lagi dia akan menjadi anak aku. "Do, kamu serius mau menikah dengan Pak Andi?" Tiba-tiba ibu bertanya kepada saya saat kami berdua sedang di dapur. "Serius, Bu? Emang kenapa?" Jawabku. Ibu pun jawab. Ibu lihat Pak Andi dan keluarganya, mereka sangat terpandang dan berbeda jauh dengan keluarga kita yang hanya biasa aja. Ibu tidak mau kamu hanya jadi pelampiasan kesendirian Pak Andi. Aku pun jawab, "Insya Allah tidak, Bu. Doain saja yang terbaik buat pernikahan aku dan Pak Andi nantinya." "Iya, Do. Doa Ibu selalu menyertaimu." Aku pun memeluk ibu dan meyakinkan bahwa Pak Andi dan keluarganya serius untuk menikahi saya. Kami pun menangis dalam bahagia. "Kalian majikannya Winda ya? Kok mau sih sama Winda? Dia hanya gadis kampung dan tidak berpendidikan. Ku dengar ada seseorang tanpa permisi berbicara tidak sopan. Aku pun pergi ke depan. Mau tahu dia siapa? Nantikan di cerita 5. Assalamualaikum.